Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kita teruskan kembali kajian kitab Al-Ajwibatul Mufidah an As'ilatil Manahij Al-Jadidah, tanya jawab seputar manhaj oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizallahu taala. Sekarang kita sampai pada halaman 47. Pertanyaan nomor 26. Dikatakan di sini, katsiru ma ya'ridu li ba'din nas au hiya syubhatun indal ba'di min talabatil ilmi mubtadi'in. Banyak terbetik dalam benak sebagian orang, atau itu adalah syubhat ya yang ada dalam diri sebagian para pemula dari penuntut ilmu agama. Apa itu subhatnya? Anna ghisyana hilaqal ilmi, yakni ziyadatan fil hujjah ala man talaqa hadal ilma min mas'uliyati tablighihi wa islahi nafsihi. Subhatnya berbunyi, kalau kita sering-sering datang ke majelis ilmu alias belajar ilmu agama, ini akan semakin menambah hujjah atas kita ya untuk kita menyampaikan atau bertanggung jawab dalam menyampaikan ilmu tersebut, atau kita mengamalkan untuk diri kita sendiri. Ini saya ulangi lagi secara ringkas, ada syubhat atau terbetik dalam sebagian kita, kalau kita itu terus belajar ilmu agama, ini akan menjadi bumerang atas kita kalau kita tidak mendakwahkannya, tidak mengamalkannya. Alias ini bisa menjadi penghalang seseorang untuk belajar ilmu agama. Kemudian mimma yaj'aluhum awil ba'd minhum yahjumuna an talabil ilmi syar'i. Syubhat itu atau bisikan-bisikan itu menjadikan sebagian orang berhenti tidak belajar ilmu agama karena takut ilmunya itu akan menjadi bumerang atasnya kalau tidak diamalkan, kalau tidak dia dakwahkan. Fama taujihukum lihaula, apa nasihat Anda wahai Syekh Saleh untuk mereka-mereka yang mendapati syubhat dalam diri mereka tersebut. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, hadihi waswasatun minasyaitan. Ini adalah bisikan dari asyaitan. Yaqulu laka, setan berkata kepada dirimu, la tata'allam, jangan engkau belajar. Li'annaka idza ta'allamta sara hujjatan 'alaika. Karena kalau engkau belajar ilmu agama, nanti bisa jadi ilmu itu menjadi bumerang atasmu. Maka kata beliau, naqulu lihada, kita katakan kepada orang tadi, wa baqa'uka fil jahli ma'awujudil ulama alaysa huwa hujjatun 'alaika. Bukankah
kejahilanmu ya di hadapan di tengah-tengah adanya para ulama, bukankah itu juga hujjah bumerang atasmu juga? Di sini ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, dalam belajar ilmu agama itu tidak semudah yang dibayangkan. Banyak onak dan duri, banyak ujian dan cobaan, dan juga banyak bisikan-bisikan. Karena di antara jaring-jaring asyaiton, kata para ulama, yaitu menghentikan langkah para thalabul ilmi dari belajar ilmu agama. Kalau kita baca kitab Zadul Ma'ad karangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang macam-macam jihad, di antara bentuk al-jihad adalah jihadus syaitan, jihad melawan setan. Dengan apa? Dengan dua senjata, al-ilmu was-sabar atau al-yakin was-sabar, dengan ilmu atau keyakinan dan dengan kesabaran. Karena jaring setan ada dua, jaring syubhat wasyahwat. Syubhat wasyahwat. Syubhat harus dilawan dengan al-ilmu. Makanya setan untuk menghancurkan kaum muslimin khususnya dibisikkan untuk mereka tidak belajar ilmu agama. Karena apa? Ilmu agama itulah yang akan menjadi senjata berjihad melawan mereka. Maka sejak dari awal manusia dibisikkan untuk tidak belajar ilmu agama. Agar apa? Tetap bisa ditipu oleh asyaitan. Dan ini yang sangat berbahaya dibandingkan yang syahwat. Seperti yang sudah sering kita sampaikan dan sudah pernah kita sampaikan pada awal-awal pembahasan, bahwasanya Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Ini perbandingan antara syubhat dan syahwat. Dua-duanya itu dosa. Dua-duanya itu penyimpangan. Dua-duanya itu jaring-jaring setan. Cuma yang lebih berbahaya asyubhat. Makanya setan getol untuk membisikkan manusia untuk tidak mau belajar ilmu agama. Tentunya ilmu agama yang bersumberkan dari Al-Quran dan Sunnah Rasul dengan pemahaman para salafus saleh. Al-ilmu ma qala Allah wa qala sahabah. Al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Kata para ulama, ilmu yang dimaksud di sini adalah firman Allah, sabda Rasul, dan ucapan para sahabat Ar-Rasul SAW. Ini setan ingin untuk menghalangi manusia belajar ilmu tersebut dengan berbagai macam bahkan caranya. Ada yang langsung membubarkan kajian. Ini adalah apa? Teman-teman asyaitan. Karena apa? Dengan orang itu tahu qala Allah, qala Rasul, qala sahabat, manusia akan bisa apa? Berjihad melawan asyaitan. Ada yang langsung frontal membubarkan kajian. Ada pula yang tadi dengan dibisiki, kalau engkau belajar ilmu agama, sedangkan nanti engkau nggak akan sanggup mengamalkan semuanya, maka ilmu itu akan menjadi bumerang atas. Nggak usah belajar, sudahlah, lebih enak jadi orang bodoh, nggak akan ditanya tentang ilmu pada hari kiamat kelak. Ini apa? Kelihatannya, oh ya betul ya, inilah bisikan asyaitan. Nanti akan dijawab oleh Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan. Intinya sekali lagi, asyaitan di antara jaring-jaringnya adalah bagaimana manusia itu tidak memiliki ilmu agama. Agar apa? Setan lebih mudah untuk menipu mereka. Seperti dalam urusan dunia, kalau orang itu nggak belajar urusan dunia, mudah ditipu oleh para penipu misalnya. Lebih dari itu masalah akhirat, masalah agama. Kalau orang itu tidak berbekal ilmu agama, akan mudah dijaring oleh syaitan, entah ke dalam kesyirikan atau ke dalam apa? Kebid'ahan. Dan ini adalah dosa yang paling berbahaya kata Allah. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf, Allah menyebutkan tentang 4 tingkatan dosa. Tingkatan penyimpangan. Allah mengatakan, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazil bis sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Allah mengatakan, sesungguhnya Rabbku mengharamkan atas kalian yang pertama kekejian,
yang nampak maupun yang tersembunyi. Kemudian wal itsma wal baghya, dosa dan melampaui batas. Kemudian yang ketiga, untuk engkau berbuat syirik yang tidak Allah turunkan keterangan atasnya. Dan yang paling berbahaya kata para ulama, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan engkau berkata tentang Allah, tentang agama Allah tanpa ilmu. Ini kata para ulama yang paling berbahaya, berkata tentang agama Allah tanpa ilmu. Dan ini alangkah banyaknya orang seperti ini. Ya, kalau duduk di majelis ilmu malas. Ya, namun kalau komentar, kalau debat masalah agama, ya number one, ya luar biasa. Ini banyak kita dapati. Ya, ngomongnya kalau masalah agama luar biasa, namun malas ngaji. Ya, artinya apa? Ucapannya ya luar biasa, jahilnya alias kalau kata orang Arab jahil murakkab, jahil kuadrat. Ini lebih apa? Berbahaya. Apalagi kalau sudah menyandang gelar dai, naudzubillah min dzalik. Dan ini setan sangat senang karena dia lebih mudah untuk apa? Ditipu, dan dia jadi senjata untuk menyesatkan manusia. Dan ini yang Rasul khawatirkan di akhir zaman seperti ini. Innallaha la yantazil ilma intiza'an walakin yantazil ilma biqabdil ulama. Allah tidak mencabut ilmu ini secara tiba-tiba, secara langsung. Namun Allah mencabut ilmu agama ini dengan mewafatkan para ulama. Hatta idalam yubki aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Kemudian ketika sudah tidak tersisa ulama atau sedikit para ulama, manusia mengambil ulama-ulama mereka, tokoh-tokoh agama mereka dari orang-orang yang jahil. Ketika mereka ditanya tentang ilmu agama, mereka berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu. Mereka sesat dan apa? Menyesatkan. Ini tangan kanannya asyaitan untuk apa? Menyesatkan manusia dengan mengangkat derajat orang-orang jahil untuk apa? Menyesatkan manusia. Ya, kalau istilahnya setan dari kalangan jin kalau nongol orang akan takut mungkin ya. Namun kalau jadikan orang-orang itu sebagai tokoh-tokoh agama, banyak manusia yang apa? Tertipu. Ini liciknya apa? Asyaitan. Ya, maka ini salah satu bisikan agar manusia tidak berjihad melawan syaitan dengan menghentikan langkah mereka dalam belajar ilmu agama. Naudzubillah min dzalik. Intinya tadi tingkatan dosa yang paling berbahaya kata para ulama, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Ya, makanya dakwah salafiyah sejak dini telah mengajarkan, menekankan ilmu, dan ilmu itu yang paling apa? Paling awal harus dimiliki oleh seorang hamba. Tanpa ilmu orang itu akan tetap dalam kegelapannya. Sebagaimana kata Waqi, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan annal ilma nurun wa nurullah la yudali asi. Bahwasanya ilmu itu adalah cahaya Allah. Dengan ilmu itulah orang akan bisa apa? Berjalan dengan nyaman, dengan baik. Ya, meskipun tidak cukup hanya dengan ilmu, namun harus dengan amal. Namun tidak cukup dengan ilmu dan amal, harus dengan dakwah. Sebagaimana kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab beliau Al-Usulul Thalatsa atau Salasatul Usul. Dan ini yang sering kita tekankan dan sering kita ajarkan untuk para pemula. Kitab yang sangat amat singkat namun padat, isinya sangat berharga sekali. Beliau di awal kitab mengatakan, "I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail." Ketahuilah semoga Allah merahmatimu, wajib bagi kita belajar 4 hal. Yang pertama al-ilmu. Apa itu al-ilmu? Ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatun dinil Islam bil adillah. Yang pertama ditekankan al-ilmu. Ini salah satu ciri khas ada waktu salafi atau salafiyin, yaitu mereka getol belajar ilmu agama. Sekali lagi ilmu agama ini maksud qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Dan ini membedakannya dengan kelompok-kelompok yang lain. Kelompok yang lain itu lebih senang untuk demo, senang untuk aksi-aksi itu, namun dakwah salafiyah ini apa? Lebih senang untuk taksilul ilmi, memondasi dirinya dengan al-ilmu. Karena ilmu adalah cahaya. Bagaimana kita akan bisa berjalan, bisa beragama tanpa al-ilmu? Dan Syekhul Islam mengatakan tadi, apa itu ilmu? Mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Apa dalilnya?
qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Ya. Ini adalah apa? Pondasi pertama. Kemudian al-amal, tidak cukup ilmu. Karena Islam itu siratal mustaqim. Ya, ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, kita harus ingat siratal mustaqim, kata sebagian ulama tafsir, al-ilmu nafi' wal amalus saleh. Ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Ya, kita harus apa? Menjauhi jalannya al-maghdubi alaihim, yaitu al-yahud. Mereka berilmu namun tidak beramal. Dan juga kita juga harus menjauhi ad-dhalin, yaitu an-nasara. Mereka beramal namun tanpa ilmu. Islam menggabungkan al-ilmu wal amal. Ini yang apa? Yang paling ideal. Kemudian tidak cukup ilmu wal amal, namun dengan apa? Ad-da'wah. Ya, wa da'watu ilaih. Ya, namun dakwah tidak boleh tanpa apa? Ahli ilmu, seperti yang sudah kita sampaikan. Ini akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Apalagi sudah kita sampaikan kapan lalu dari ceramah seorang dai jamaah tabligh yang menuduh Rasul berdakwah tanpa ilmu. Ini luar biasa. Penghinaan kepada Ar-Rasul SAW. Padahal Allah mengatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah." Katakan wahai Nabi Muhammad, inilah jalanku, aku menyeru kepada Allah ala basirah, di atas ahli ilmu. Maka ilmu ini yang paling utama untuk dimiliki oleh seorang hamba, apalagi yang mungkin istilah seorang sekarang baru berhijrah dari kejahilan, dari kemaksiatan dan seterusnya, harus betul-betul lebih semangat belajar ilmu agama. Apalagi fitnah di akhir zaman luar biasa. Banyaknya dai-dai yang menyuruh ke neraka jahanam. Banyaknya tadi ru'asan juhala, banyak yang ditokohkan namun mereka jahil tentang urusan agama, apalagi masalah al-aqidah. Harus betul-betul semangat dalam belajar ilmu agama. Jangan sampai setan membujuk kita, merayu kita untuk kita malas belajar. Di antaranya dengan tadi, kalau Anda terus belajar nanti akan bisa menjadi bumerang karena Anda tidak mengamalkannya. Tidak usah belajar, lebih baik bodoh terus. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian dijawab oleh Syekh Shalih bin Fauzan, naqulu li hadza baqa'uka fil jahl ma'wujudil ulama alaysa huwa hujjah 'alaika. Bukankah engkau dalam kejahilan terus menerus itu, di tengah adanya para ulama, itu akan menjadi hujjah atasmu juga? Karena apa? Ilmu itu salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan keutamaan belajar ilmu luar biasa banyaknya. Apakah tidak rugi kalau kita tidak belajar ilmu agama? Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah menyebutkan kurang lebih ada 150-an keutamaan orang belajar ilmu agama. Alangkah ruginya orang yang tidak mau belajar ilmu agama. Kaunuka tabqa fil jahl wal ilmu mawjud wal ulama mawjudun wad durus qa'imah, hada asyaddu khataran min kaunika ta'ti ila durusil ilmi wa tata'allam wa qad la ta'mal bima alimta. Ketika engkau dalam kejahilan, sedangkan ilmu atau fasilitas belajar ilmu agama ada di mana-mana, terutama zaman sekarang luar biasa. Majelisul ilmi luar biasa banyaknya, kitab, buku, majalah, buletin, kemudian medsos, kemudian di internet, web dan sebagainya. Yang kita maksud adalah yang di atas sunnah, di atas dakwah salafiyah. Ini luar biasa banyaknya media, dakwah luar biasa banyaknya, ulama, para ustadz-ustadz, dai salafiyin juga banyak. Pelajaran-pelajaran tentang agama yang benar ini sudah di tengah kita. Kalau kita tidak mau belajar, ini justru lebih berbahaya lagi dibandingkan Anda belajar namun tidak mengamalkan ilmu Anda. Kata para ulama seperti yang disampaikan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, kita ada 4 kewajiban: belajar, beramal, berdakwah, bersabar. Kalau kita sudah nggak beramal, nggak berilmu, 2 dosanya. Namun kalau kita berilmu, kita mendapatkan pahala ilmu. Namun kalau kita nggak mengamalkan, kita dapat 1 dosa. Apalagi kalau sudah nggak berilmu, nggak beramal, namun dakwah, 3 dosanya. Dosa nggak berilmu, nggak beramal, dosa dakwah tanpa apa? Tanpa ilmu. Ini luar biasa dan lebih berbahaya, karena kita akan menanggung dosa orang kita sesatkan dengan ceramah dakwah kita yang tanpa ilmu. Naudzubillah min dzalik. Maka yang paling pertama ilmu.
Ya, ini yang pertama kata beliau, jika dibandingkan dua-duanya salah. Ya, yang paling ideal tadi ilmu, amal, dakwah, bersabar. Ini yang paling ideal. Cuma kalau kita belum bisa mengamalkan, tetap belajar ilmu. Insya Allah ilmu ini akan mengarahkan kita kepada at-ta'ah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dahulu ucapan sebagian ulama salaf, ta'allamnal ilma li ghairillah, fa'abal ilmu illa an yakuna lillah. Sebagian ulama salaf mengatakan dahulu awal-awal kita belajar itu kita nggak ikhlas, mungkin karena paksaan orang tua dan seterusnya, nggak ikhlas. Namun ilmu ini mengarahkan kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sekarang ada niat untuk memperbaiki diri, belajar dulu, nanti bisa mengamalkan atau tidak, ini apa, kita minta tolong kepada Allah. Makanya kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kita sudah tahu siratal mustaqim yaitu Islam. Namun sebagian ulama tafsir mengatakan yaitu agar kita bisa mengamalkan ilmu Islam yang telah kita pelajari. Karena memang ini butuh taufik dari Allah. Sekali lagi, kalau mau dibandingkan antara orang itu berilmu namun gak beramal, dan dia tidak berilmu gak juga beramal, lebih baik berilmu namun tidak beramal. Meskipun sekali lagi bukan berarti kita menyuruh orang itu gak beramal, tidak. Sekali lagi yang ideal ilmu, amal, dakwah, wasabar, sebagaimana kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Namun kalau seandainya dia masih belum bisa mengamalkan, tetap belajar ilmu agama dan terus minta kepada Allah untuk diberikan hidayah bisa mengamalkan ilmunya. Makanya kita selalu berdoa, berzikir, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Di antara ilmu nafi' yaitu ilmu yang kita bisa mengamalkannya. Kemudian kata beliau, likaunil insan bi tab'ihi indau taksirun fil a'mal. Orang secara umum itu pasti ada kekurangan dalam masalah al-amal. Enggak ada semua orang itu sempurna dalam mengamalkan ilmunya, kecuali para anbiya. Coba di antara antum sekarang di sini, ana ustaz yang bisa mengamalkan semua ilmu. Coba kita kasih hadiah. Ada. Pasti ada sebagian ilmu yang belum bisa dia amalkan, namun dia tetap minta kepada Allah untuk bisa mendapatkan hidayah taufik. Makanya hidayah ada dua, hidayatul irsyad wal bayan wa hidayatu at-taufiq. Hidayatul irsyad yaitu ilmu, kita tahu ilmu, kita tahu penjelasan ulama, kita tahu dalilnya, cuma ini masih butuh hidayah taufik. Allah kuatkan kita untuk bisa mengamalkan. Cuma secara umum manusia nggak ada yang sempurna dalam mengamalkan ilmunya, namun tetap dia akan mendapatkan pahala atas ilmunya tersebut. Dengan dia belajar itu sudah mendapatkan pahala. Kalau dia tidak mengamalkannya, ini beda permasalahan, tetap dia salah, dosa. Cuma daripada dua-dua salah dia atau mendapat dua kesalahan, sudah nggak berilmu, nggak beramal, ini lebih berbahaya lagi. Seperti sebagian ulama menjelaskan, ketika orang itu dia belajar ilmu agama, namun dia belum sanggup untuk mendakwahkannya, bukan berarti atau dia belum sanggup mengamalkannya, namun dia bisa mendakwahkannya, jangan stop, tidak berdakwah, jangan berhenti berdakwah. Ini juga bisikan asyaitan. Orang itu sudah berilmu, namun dia masih belum bisa beramal. Apakah boleh dia berdakwah, mendakwakan ilmu yang belum dia bisa amalkan? Kata ulama, tetap dakwahkan. Karena sudah kita sampaikan tadi ada 3 kewajiban, ilmu, amal, dan dakwah. Kalau dia tidak bisa mendakwakan, atau dia tidak bisa mengamalkan, namun dia bisa mendakwakan, dia dapat 2 pahala. Pahala tadi berilmu, berdakwah, namun dia dapat dosa tidak mengamalkan. Ini lebih baik daripada sudah tidak berdakwah, tidak beramal lagi, dapat 2 dosa dia. Ini sekali lagi perbandingan, namun yang ideal sekali lagi ilmu wa dakwah. Ini bisikan-bisikan asyaitan. Nggak usah berdakwah karena engkau belum bisa mengamalkan semua. Ini bisikan-bisikan asyaitan agar setan bebas luas untuk menyesatkan manusia. Kata beliau, likaunil insan bi tab'ihi indau taksir fil a'mal. Manusia secara umum tabiatnya itu ada kekurangan dalam dia mengamalkan ilmunya. Wa indau ba'dhu dzunub, pasti dia ada kekeliruan, kesalahan, dosa dan maksiat. Kullu bani adam khata,
fa inna idza hadara majalis dzikri wa durus ilmiah indal ulama fi buyutillah yurja lahu an yatanabbah wa yatuba min akhtaihi. Namun apabila seseorang tetap dia hadir di majelis ilmu, ya, di kajian-kajian ilmiah, namun dengan syarat apa? Kajian-kajian yang ilmiah indal ulama, ya, yang mengajari adalah para ulama yang berkompeten dalam bidangnya. Ya, jangan hanya semangat kita belajar ilmu agama, namun harus semangat lagi mencari selektif dalam mencari siapa guru agama kita tersebut. Ya, tidak boleh sembarangan. Kalau kita sembarangan, ini lebih parah lagi, lebih dahsyat lagi. Itu juga sama dengan berkata tentang agama Allah tanpa al-ilmu. Ya, sudah sering kita sampaikan, belajar dari yang berkompeten dan dari ahli sunnah wal jamaah. Inna hadzal ilma dinun fangduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu agama ini adalah ilmu agama itu sendiri, maka apa selektiflah dalam mengambil ilmu agama tersebut. Apalagi yang baru istilahnya berhijrah tadi, ini harus selektif. Kalau tidak, naudzubillah min dzalik, masuk jeratan alil bidah lebih dahsyat. Lebih baik dia tetap dalam kemaksiatannya daripada ikut alil bidah. Seperti yang sudah kita sampaikan dari ucapan Sufyan Ats-Tsauri, al bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Maka sahabat hati-hati betul, jangan sembarangan belajar ilmu agama. Ya, karena ini lebih berbahaya daripada orang itu meninggalkan al-amal yang berkompeten dalam bidangnya dan dia ahlus sunnah wal jamaah. Dia ahlus sunnah, cuma dia nggak berkompeten dalam bidangnya. Ya, contoh misalnya, dia masya Allah ahlus sunnah, wah, luar biasa, namun nggak bisa bahasa Arab, nggak tahu belajarnya dari mana. Namun apa? Kalau ceramah luar biasa. Lihat hadis ini nomor sekian, namun nggak tahu bahasa Arabnya, nggak tahu syarah ulama. Nah, ini nggak layak untuk apa? Antum belajar pada orang tersebut nggak berkompeten dalam bidangnya. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lam. Nggak cukup hanya dari ahlus sunnah yang berkompeten dalam apa? Bidangnya. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan ini sekarang fenomena luar biasa, berbagai macam tantangan aduat as-salafiyin. Dai salafin baik dari luar maupun dari dalam diri sendiri. Maka harus kita juga selektif. Sekali lagi, harus belajar ilmu agama itu semangat, namun harus selektif belajar dari ahlu dzikri yang berkompeten, yang ahlinya, dan ahlu sunnah wal jamaah as-salafin yang sejati. Ketika orang itu tetap datang di majelis zikir atau majelis al-ilmu, datang di kajian-kajian ilmiah, di samping para ulama, apalagi di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini banyak fasilitas belajar ilmu agama seperti yang kita sampaikan, di medsos, kemudian di media-media, televisi dan seterusnya. Namun tetap datang ke majelis al-ilmu di masjid Allah ada keutamaan yang lebih, ada nilai plusnya. Di antaranya sebagaimana kata Rasul SAW, wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazat alimus sakinah wa ghasyatumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah sekelompok manusia berkumpul di salah satu rumah Allah, mereka membaca Al-Quran dan saling mempelajari isi Al-Quran, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, rahmat Allah meliputi mereka, malaikat Allah mengelilingi majelis mereka, dan Allah akan muji mereka di kalangan malaikat yang ada di sisinya. Semoga Allah menjadikan majelis kita seperti yang Rasul sabdakan. Tetap hadir di majelis al-ilmu di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan itu salah satu bentuk kita memakmurkan masjid Allah yang merupakan ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Di antaranya dengan mendatangi majelis-majelis al-ilmu. Kalau orang itu hadir di kajian ulama atau para dai-dai salafiyin al-sunnah wal jamaah di rumah-rumah Allah, yurja, diharapkan untuk orang itu sadar dan dia bertobat dari dosa-dosa dan maksiatnya. Ini juga salah satu cara untuk kita menambah keimanan. Ini beda kalau hanya kita duduk dengan
radio atau dengan televisi, kadang lewat begitu saja. Namun ada suasana keimanan di dalam masjid Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semuanya merasakan. Ini lingkungan keimanan. Dan itu salah satu cara kita untuk memperbaiki iman kita, memperbarui iman kita. Mungkin dari pagi kita kumpul dengan ahli dunia yang omongannya hanya urusan dunia. Namun kalau kita datang ke masjid, datang ke majelis, ada siraman rohani. Paling tidak membersihkan apa yang telah terkotori di pagi hari atau siang hari ketika kita cari maisha dan seterusnya. Ini sekali lagi datang ke majelis zikir al-alimu ini merupakan salah satu sarana untuk kita memperbarui al-iman. Kata beliau, fahadil hilaku hayatul qulub. Halaqah ilmiah, kajian-kajian ilmiah tentunya sekali lagi yang ala kita wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Ini adalah kehidupan bagi hati. Insyaallah dengan kita belajar ilmu agama, ada di situ tazkiyatun nafsi, di situ ada pencerahan, ada cahaya yang masuk menerangi hati kita dari kegelapan, mungkin kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Fahadil hilaq hayatul qulub, kata beliau. Kajian-kajian ilmiah ini merupakan kehidupan bagi hati kita. Fala yasuddannaka syaitan anil ilmin nafi. Jangan sampai setan mencegahmu dari ilmu yang bermanfaat ini. Wa ta'allumil ulumil syar'iyyah, dan dari ilmu-ilmu syariat. Maka yang suka menghalangi orang belajar akidah shahihah, yang membubarkan kajian as-salaf atau akidah salaf, ini termasuk teman-temannya asyaitan. Bihadihi syubha wa hadihil waswasa. Sekali lagi, jangan sampai setan menghalangimu dari belajar ilmu yang bermanfaat dengan syubhat-syubhat tadi atau dengan bisikan-bisikan tadi. Ini pertanyaan nomor 2, 6 dan jawaban Syekh Shalih bin Fauzan. Sekarang kita masuk pada pertanyaan yang ke-27. Dikatakan di sini, narju min fadilatikum antubayyinu lana mauqifana min furqatis syabab wa talabatil ilmi. Kami mengharapkan kepada Anda wahai Syekh untuk menjelaskan kepada kami bagaimana sikap kami terhadap sebagian para pemuda atau kelompok para pemuda dan penuntut ilmu agama haula mawadi' tasuddum an talabil ilmi, tentang keadaan yang menjadikan mereka terhalang belajar ilmu agama. Wa taj'aluhum yanaluna min ba'dil ulama, dan hal itu menjadikan mereka terkadang mencaci maki sebagian para ulama. Wa yata'assabun li akharin, namun di sisi yang lain mereka fanatik kepada tokoh-tokoh mereka sendiri. Li'anna hadhi mas'alatun mas'alatun hama, ini masalah yang penting. Wa qad tafasyat wa antashrat baina talabatil ilmi, dan ini telah menyebar di sebagian para penuntut ilmu agama. Fama taujihukum fi dzalik, apa nasihat Anda dalam masalah ini? Ini memang lebih dikhususkan keadaan di negara Saudi Arabia. Maka nanti akan disampaikan, cuma banyak pelajaran yang bisa kita petik dari sini. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, yauma an kana ahlu hadil bilad murtabitina bi ulamaihim syababan wa syaiban kanatil halatu hasanatan wa mustaqimah. Ketika penduduk negeri ini, yaitu yang dimaksud sekali lagi negara Saudi Arabia, semoga Allah menjaganya dari segala kejahatan dan segala bentuk yang bisa merusaknya, dan juga semoga Allah menjaga negeri kita dari segala bentuk kejahatan. Kata beliau, sejak penduduk negeri ini Saudi Arabia itu mereka dekat dengan ulama mereka, baik penduduk tersebut masih muda atau sudah tua, keadaannya itu sangat baik sekali. Terutama di awal-awal berdirinya negara Saudi Arabia, bagaimana dahulu mereka ini sangat dekat dengan para ulama-ulama tersebut, ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah maksudnya. Wa kanat la ta'ti lahum afkarun minal kharij. Tidak ada pemikiran-pemikiran yang merusak dari luar. Ke negara Saudi Arabia yang merusak para asyabab, para pemuda. Karena memang di pendirian negara Saudi Arabia itu dijelaskan oleh Raja Saudi pada waktu itu, yaitu negara Saudi didirikan di atas manhaj
as-salaf, ya, dan itu yang mereka pegang teguh sampai detik ini. Ya, meskipun nanti akan disampaikan, tidak kita menutup mata ada kekurangan. Cuma dari pondasi awalnya sudah dijelaskan, negara Saudi Arabia didirikan di atas manhaj as-salafus saleh. Ketika penduduk negeri itu pada waktu itu dekat dengan para ulama, mereka tidak ngelama kepada para ulama, maka keadaannya baik. Dan ini sekali lagi salah satu penjaga umat. Ketika mereka kembali kepada para al-ulama. Seperti yang Allah firmankan, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi ada'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Apabila datang kepada orang-orang munafikin perkara masalah keamanan, masalah ketakutan, kalau orang munafikin ada'u bih, mereka langsung menyebarkannya. Ada sedikit gosip, sebarkan. Ada sedikit berita, sebarkan, di-share dan seterusnya. Ini kebiasaan orang munafikin. Maka jangan sampai kita mengikuti orang munafikin. Datang kabar berita atau gosip atau apapun, tanya dulu. Kata Allah, walau radu ila ar-rasul, seandainya mereka mengembalikannya kepada Rasul. Kalau sekarang kepada hadisnya Rasul atau kepada ulil amri minhum, kepada para ulama, maka mereka akan tahu apa kesimpulan hukum daripada berita tersebut. Intinya apa? Kalau orang munafik langsung menyebarkannya, tidak cross-check dahulu, tidak tanya dahulu apa dasarnya, apa dalilnya. Maka kita harus sekali waspada, terutama di zaman medsos. Tidak semua berita kita langsung share, tidak semua ada makalah, ada kajian langsung kita share, atau pengumuman kajian langsung kita share. Tanya dahulu siapa pematerinya, siapa penulisnya, karena apa? Semuanya akan ada pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Rasul mengatakan, la takunu buduran ujulan madzayi. Kata Rasul, jangan engkau tergesa-gesa. La takunu ujulan, tergesa-gesa. Buduran menjadi penanam benih kejelekan, madzayi yang suka apa? Menyebarkan. Apalagi Rasul mengatakan, kafa bil mar'i kadiban an yuhadis bi kulli ma sami'. Cukup orang itu dikatakan berdusta kalau dia menceritakan semua yang dia dengar. Enggak semua yang kita dengar benar, enggak semua yang kita dapati di medsos itu benar. Tanya dulu. Ini sekali lagi sikap orang yang beriman. Di antaranya tadi, seandainya mereka mengembalikan kepada para ulama, maka dahulu banyak kisah bagaimana dikatakan, ulama mengatakan, arruju ilal ulama ismatun minal fitan wal balaya. Kembali rujuk kepada para ulama, sekali lagi ulama yang merupakan warasatul anbiya. Bukan ulama jadi-jadian, bukan ulama alil bidah, namun ulama alil sunnah yang merupakan warasatul anbiya, yang darah dan dagingnya bersatu dengan sunnah Rasulullah SAW, dengan akidah Rasul dan para sahabat Rasulullah SAW. Itu yang menjadi rujukan kita. Kalau umat kembali kepada mereka, ini akan menjadi penjaga, penyelamat dari segala bentuk fitnah dan malapetaka. Di antaranya yang sudah pernah kita sampaikan, kisah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau mendatangi gerombolan Khawarij, kelompok teroris 24.000 dalam riwayat yang mau memberontak. Alhamdulillah dengan seizin dari Allah, bifadlillah summa bifadli Abdullah bin Abbas, seorang ulama dari kalangan sahabat, 20.000 selamat, nggak ikut memberontak. 4.000 sisanya dihabisi oleh Al-Khalifat Rashid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Demikian pula sebagian kisah juga sama, masih kisah Khawarij. Ketika mereka mendatangi Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu yang bercerita tentang hadis Rasulullah SAW tentang jahannamiyin, mereka enggak jadi memberontak. Intinya apa? Sekali lagi, kembali kepada ulama yang merupakan warasatul anbiya. Ini kata ulama ismatun minal fitan wal balaya. Maka kita juga demikian. Jangan sok baru belajar dan sebagainya kemudian asal berfatwa, apalagi dalam masalah-masalah yang besar. Rujuk kepada para ulama yang warasatul anbiya. Kemudian kata beliau, hada huwa sabab fil wahda wat ta'aluf. Ketika mereka rujuk kepada para ulama, mereka bersatu. Wa kanu yathikuna bi ulamaihim. Dahulu penduduk Saudi Arabia
mereka sangat siqah, percaya kepada ulama-ulama mereka, wa qadatihim, kepada pemimpin mereka, wa uqalaihim, kepada para cendekiawan mereka yang masih berpegang teguh dengan akidah salaf, wa kanu jama'atan wahidah, mereka bersatu, wa ala halatin thayyibah, dalam keadaan yang baik, hatta ja'atil afkar minal kharij an sabilil askhas al-qadimin, sampai datangnya pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari luar, lewat perantara sebagian orang yang datang ke negara Saudi Arabia. Disampaikan di sini, mislu ashabi manhaj firqatil ikhwanil muslimin, di antaranya ketika datangnya kelompok atau tokoh-tokoh ikhwan muslimin ke negara Saudi Arabia, ketika mereka dikejar-kejar di Mesir karena membuat pemberontakan dan sebagainya, mereka pun ada yang lari dan ada yang ditampung di negara Saudi Arabia. Ini yang menebarkan virus-virus pemberontakan. Sampai detik ini negara Saudi Arabia pun banyak yang terpengaruh dengan mereka, para syabab, para pemuda. Muncul kelompok-kelompok teroris untuk menghancurkan negara Saudi Arabia. Apalagi memang Saudi Arabia ini mustahdaf, ditargetkan oleh semua kelompok, baik yang kafir maupun yang alil bidah. Orang kafirnya ingin menghancurkan Saudi Arabia, Syiahnya, Khawarijnya, mereka bersatu untuk menghancurkan negara Saudi Arabia yang merupakan negara Islam terbaik di zaman ini. Kalau kita masih mau objektif, masih mau adil dalam menilai. Namun itulah sekali lagi kenyataan yang ada. Negara Saudi Arabia dengan berbagai sisi kebaikannya, tauhidnya, sunnahnya, ini menjadi target kelompok-kelompok sempalan, diantaranya kelompok al-ikhwan al-muslimin. Sejak itulah perpecahan terjadi. Au ansabili ba'dil kutub au ba'dil majallat. Pemikiran-pemikiran itu masuk ke negara Saudi Arabia lewat perantara orang-orang tadi yang ikhwan muslimin, atau lewat kitab-kitab mereka, atau lewat majalah-majalah mereka. Wa talaqaha asy-syabab wa asatil furqah, dan itu pun diterima mentah-mentahan oleh para syabab, para pemuda, para pemuda di Saudi Arabia, maka mereka pun terpecah belah. Ini sekali lagi pelajaran yang bisa dipetik, yaitu mereka tidak lagi rujuk kepada ulama ahli sunnah wal jamaah, langsung ditelan mentah-mentah pemikiran-pemikiran kelompok-kelompok tersebut. Li'anna haulai syabab alladzina syadzu anil manhajis salafi fi da'wah innama ta'atsaru bihadil afkar al-wafida minal kharij. Para pemuda itu mereka menyimpang dari manhaj salafi, terutama dalam berdakwah, itu disebabkan mereka terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran dari luar. Yang dimaksud tadi adalah kelompok al-ikhwan al-muslimin. Makanya sekali lagi kalau kita mau jelaskan, inti daripada pergerakan yang ada sekarang ini ujung-ujungnya kepada kelompok al-ikhwan al-muslimin, bahkan juga kelompok terorisme yang sudah pernah kita sampaikan. Mereka inilah yang menyebarkan ke seluruh penjuru dunia, terutama juga di negeri kita. Amma du'at wasyabab alladzina baqau ala silatin bi ulamaihim walam yata'atharu bihadil afkar warida fahaulai alhamdulillah ala istiqamah kasalafihimus salih. Adapun para dai, para pemuda yang mereka tetap dekat dengan para ulama, mereka menimba ilmu dari para ulama-ulama di sana dan tidak terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran tersebut, mereka alhamdulillah di atas keistiqomahan dalam berpegang teguh dengan manhaj as-salafu as-salih. Apalagi Saudi Arabia banyak para ahli ulama, mereka luar biasa keilmuannya. Kok mendatangkan tokoh-tokoh yang jahil, seperti yang Rasul pernah sampaikan dalam Sahih Bukhari tadi, bahwasanya kalau ulama sudah ini wafatkan, banyak manusia mengambil tokoh-tokoh yang yang jahil. Dikatakan ulama itu sudah istilahnya expired, sudah kadaluarsa. Mereka cari yang yang baru, yang kalau ceramah itu luar biasa memanas, membuat dunia heboh dan sebagainya.
Kalau yang mereka cari para pemuda yang bisa menghantarkan mereka untuk kudeta, itu yang dicari. Yang untuk melengsarkan pemimpin kaum muslim, itu yang diulamakan. Sedangkan ulama yang darah dagingnya di atas as-sunnah, ini tidak mereka pedulikan. Ini sekali lagi syubhat yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Terutama juga di negeri kita. Maka kita sekali lagi, barometer kita menimba ilmu bukan ceramahnya yang menarik, bukan retorikanya yang indah, bukan istilahnya bisa menjadikan orang itu semangat dalam beragam, bukan itu ukuran ulama. Ukurannya bagaimana akidahnya dari akidah salafus saleh, di atas mana salafus saleh, ilmunya betul-betul mumpuni, bukan yang hanya nomor ayat, nomor hadis. Ulama nggak hafal nomor tersebut. Apalagi kadang orang itu dibohongi, dikira luar biasa. Kadang cetakan dengan yang antara cetakan berbeda, kadang mana nomor yang bisa jadikan patokan, kadang luar biasa, kanan kiri, depan di belakang sebagainya. Ini kalau kita katakan lebay, Nah, ulama nggak ada torekonya seperti itu, maka jangan kita memang inilah sensasi membuat orang tertarik, sebagaimana kata orang Arab, khalif tu'raf, buat sensasi kok akan terkenal, namun ulama tidak, mereka meneruskan jejak salafus saleh, mengajarkan manusia kaum muslimin al-ilmun nafi, diajarkan akidah salafus saleh, diajarkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan cari sensasi. Fasabab fi hadhil furqa yarji ila talaqil afkar. Sebab perpecahan itu karena banyak para pemuda mengambil pemikiran-pemikiran baru. Memang ini sekali lagi, sensasi itu menarik orang, atau kata orang Arab juga al-jadid atau al-jadid ladzid, sesuatu yang baru itu enak, yang lama-lama terkadang bisikan setan, bosan. Diajarkan akidah salafus saleh, usul sunnah Imam Ahmad, akidah salafus hadis. Terkadang setan wah kok gitu-gitu aja, nggak ada yang baru. Naudzubillah dari Islam bukan yang baru, Islam yang yang lama, Islam ala Rasul, itulah Islam. Adapun yang sekarang yang baru yang belum pernah ada, sebagaimana kata Imam Malik, fama lam yakun yauma idin dinan fala yakunul yauma dina. Apa yang tidak dianggap agama pada waktu itu, pada zaman Rasul dan para sahabat, selama-lamanya bukan agama. Itulah bid'ah. Baik bid'ah dalam ibadah, akidah, demikian pula dalam metode berdakwah. Seperti yang sudah pernah kita sampaikan, dakwah itu tauqifiyah, atau manhajud dakwah tauqifi, sesuai dengan apa yang Rasul dan para sahabat ajarkan. Fasaba fi hadil furqa yarji ila talaqil afkar wal manahij ad-da'awiyah min ghairi ulama hadil bilad. Sebab perpecahan terutama di Saudi Arabia ini dikarenakan mereka mengambil metode-metode dakwah bukan dari ulama-ulama tersebut. Ini yang menjadikan mereka berpecah belah. Sudah ada mana dakwah salafus saleh atau alamana salafus saleh, namun cari metode kelompok ikhwan al-muslimin, maka terjadi perpecahan dan pengaruhnya sampai detik ini. Min unasin masbuhin, dari orang-orang yang samar-samar masbuhin. Ini juga harus antum ambil pelajaran, Jangan setiap muncul terbaru viral di YouTube langsung ini ustaz salafi. Tidak mesti, ini banyak fannya. Enggak mesti dia di atas akidah ashabul hadis. Tidak mesti dia yang lain diambil ilmunya. Apalagi yang masih belum dikenal, masih baru, siapa orangnya? Antum harus tanya. Fas'al dzikri in kuntum la ta'lamun. Sudah sering kita sampaikan, kalau mau tahu ini salafi atau haraki, yang pertama tanya kepada yang berkompeten dalam bidangnya, atau yang kedua timbang dengan minhaj firqatun najiyah. Kalau ceramahnya mencaci pemimpin, mengolok pemimpin kaum muslimin, suka dengan politik-politik, kemudian meninggalkan dakwah kepada tauhid, atau dia mentazkiyah, merekomendasi dai-dai penyesat umat yang lain, atau dia bermesraan dengan alil bidah, maka ini adalah bukan as-salafi. Bisa antum ketahui lewat jalur instan, tanya langsung kepada
dai salafi yang berkompeten, atau tadi kalau antum punya dasar timbang, bukan barometernya ketenaran, bukan barometernya retorika yang indah, bukan titel doktor profesor, bukan, namun tadi al-aqidah sahihah dan manhaj as-salim. Apalagi sekali lagi banyak unasin masybuhin yang samar-samar, au unasin mudallilin, orang-orang yang menyesatkan, yuriduna zawala hadin ni'mah allati na'ishuha fi hadil bilad, yang mereka menginginkan hilangnya nikmat persatuan terutama di negeri Saudi Arabia tersebut. Min amnin, dari keamanan wasiqrar. Demikian pula di negeri kita. Makanya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad ketika menulis kitab tentang asbabul amni, bagaimana kita meraih keamanan, terutama keamanan di negeri kita, di antaranya dengan arruju ilal ulama, merujuk kepada para ulama, bukan orang-orang yang tadi al-harakiyin, orang-orang pergerakan yang sukanya ingin menggerakkan umat, mengkudeta, ingin untuk merusak keamanan negeri ini dengan berbagai macam alasan mereka. Namun intinya kembali kepada ulama yang merupakan warasatul anbiya. Kalau mau kelompok-kelompok haroka memang kepinginnya terus bergerak, istilahnya memobilisasi massa untuk kudeta kepada pemimpin kaum muslimin. Min amnin wastiqrar wa tahkim lisyariah wa khairatun katsira fi hadil bilad. Mereka ingin menghilangkan berhukum dengan syariat Islam dan sebagainya. La tujad fil biladil ukhra, yang kebaikan-kebaikan itu tidak didapati di negeri-negeri yang lain. Intinya sekali lagi kita harus objektif. Sekali lagi negeri Islam yang terbaik Saudi Arabia. Kalau kita mau jujur, kalau kita mau objektif dengan segala kekurangannya. Tidak ada masyarakat yang sempurna. Al-kamal lillah, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Cuma mana negeri yang luar biasa tauhidnya, kental dengan tauhid. Tidak ada kuburan yang dikeramatkan. Dengan dia resmikan, dilegalkan. Tidak ada perdukunan yang diresmikan atau diridhoi. Bahkan saya kita sampaikan, mereka dikejar-kejar seperti mengejar teroris. Luar biasa. Tauhid sangat terasa di sana, hukum Islam terasa di sana. Bagaimana ketika adzan dikumandangkan, toko tutup. Kalau ada yang nggak sholat, oknum. Kalau negara sudah melarang untuk mereka berjual beli ketika ada dikumandangkan. Ada di negeri mana itu? Ada di sini? Adzan subuh tutup semua. Intinya sekali lagi, dengan segala kekurangan kita nggak mengatakan negara Saudi maksum dari kesalahan, tidak. Cuma ini yang ada sekarang yang paling baik. Maka jangan dirongrong, jangan terus dicaci maki dan seterusnya. Apalagi dengan membela kelompok Syiah Iran, dengan membandingkan Iran lebih baik. Naudzubillah min dzalik. Bagaimana kesyirikan dimenangkan di atas at-tauhid. Bagaimana negara syirik, negara kufur dikatakan lebih baik daripada negara yang di atas at-tauhid. Memang inilah media yang bekerja, hati-hati. Kata beliau, wa yuriduna an yufarriqu bainana. Kelompok-kelompok itu ingin memecah belah kita, wa an yantazi'u syababana, untuk menarik para pemuda kita. Ini beliau sering menyampaikan syabab-syabab karena memang inilah yang sangat amat berpotensi untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Maka asyabab harus betul-betul berhati-hati. Ada sebuah buku yang sangat bermanfaat sekali bagi syabab, karangan Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, yaitu Wasaya Salaf Lisyabab, wasiat-wasiat para salaf untuk para pemuda. Di antaranya beliau membawakan athar riwayat dari seorang ulama tabi'in yang bernama Anas bin Sirin. Beliau mengatakan, ya ma'syarus syabab ittaqullah, wahai ma'syarus syabab, wahai para pemuda, bertakwalah kepada Allah. Kemudian beliau mengatakan, inna hadal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum, maka selektiflah dalam belajar ilmu agama. Jangan sembarangan, terutama zaman sekarang yang luar biasa.
Banyak dai-dai yang apa? Abu-abu, enggak tahu salafiyah harokinya, ya. Enggak semua yang mengatakan saya di atas manhaj salaf itu betul-betul salafi. Lihat akidahnya, lihat manhajnya. Ya, banyak yang mengaku manhaj ana ma'ana walau ashabi. Namun lihat perinciannya, prakteknya bagaimana? Bagaimana akidahnya? Ya, ini harus kita betul-betul selektif. Ini yang diwasiatkan oleh seorang salaf yang bernama Anas bin Sirin rahimallahu taala. Kemudian kata beliau, wa an yanzi'u thiqa min ulama'ina. Kelompok-kelompok harokah itu ingin untuk mencabut rasa percaya kepada para ahli ulama. Itu yang mereka inginkan. Agar mereka leluasa untuk membodohi umat. Gak usah tanya ulama. Ulama itu gak tahu fikir wakil. Ulama Saudi itu gak tahu realita di Indonesia. Gak usah tanya ke sana. Na'udzubillah min dalik. Allah mengatakan fas'alu ahla adzikri. Ulama gak ada penyebutan yang harus di Indonesia. Dalam artian apalagi dalam masalah-masalah yang memang itu sudah ada di seluruh penjuru negeri, yang tidak hanya khusus Indonesia. Maka tetap berlaku fas'al ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa hina idzan yahsul wal iyadu billah ma la tuhmat ukba. Kalau masyarakat sudah enggak percaya kepada ulama yang merupakan warasul anbiya, malah petaka yang terjadi. Kata beliau, fa alaina ulama wa du'at wa syababan wa ama an natanabbah lidzalik. Wajib bagi kita, baik yang ulama, baik para dai, para pemuda atau yang awam, untuk sadar akan hal ini. Bi alla nataqabbal afkar al-wafidah. Tidak boleh kita menerima pemikiran-pemikiran yang baru, artinya yang menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah, walal mabadi al-mashbuha, atau yang samar-samar. Hatta wa in talabbasat bilibasil haqqi, meskipun casingnya itu kelihatan indah, dibungkus dengan bungkus kata-kata as-sunnah atau salaf. Kan harus kita teliti. Jangan lihat casingnya, lihat isinya. Jangan lihat konteksnya, lihat kontennya. Karena sekarang ini banyak yang propagandanya indah sekali. Ana kau ditanya di atas manhaj ma'ana li washabi, namun mentakwil sifat istiwa, namun takwil sifat-sifat Allah, namun masih berbuat atau menyeru kepada kebid'ahan. Jangan tertipu dengan slogan-slogan yang indah. Lihat dalamnya. Harus kita teliti betul untuk keselamatan kita di dunia wal akhirah. Semoga Allah menyelamatkan kita dari segala bentuk fitnah, ma dhara minha wa batan, dan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan di atas akidah salaf wa manhaj salaf sampai akhir hayat kita nanti. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.